Saudara, seorang polisi menembak seorang perempuan yang diduga sebagai teman kencannya di Pekanbaru Riau. Kini sang polisi terancam proses pidana dan kode etik serta diberhentikan secara tidak hormat. Perempuan ini harus terbaring di rumah sakit karena pelipisnya terluka ditembak seorang polisi pada Sabtu dini hari lalu di depan Grand Dragon Hotel Hollywood, Pekanbaru Riau. Pelakunya adalah Bribda Adityo Pratama, anggota Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropam Polri pun memastikan proses pidana dan kode etik menanti pelaku penembakan ini. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Riau untuk segera proses pidana anggota tersebut secara tegas dan tuntas. Selain itu, saya juga sudah perintah Kabid Propam Sumbar untuk proses pelanggaran kode etik terhadap anggota tersebut dan segera melaksanakan sidang KKEP atau Komisi Kode Etik Polri untuk proses PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, kata Irjen Verdi Sambo, Kepala Divisi Propam Polri yang dikutip lamandetik.com. Sabtu dini hari, Bribda Adityo Pratama diduga memesan teman kencan secara daring. Dua perempuan datang, namun keduanya menolak dan langsung naik ke taksi online. Bribda Adityo Pratama kemudian langsung menembak 3 kali dan salah satu tembakannya mengenai korban. Mereka sedang dalam proses oleh kita dan tentu hal-hal yang memberatkan tidak kita jadikan ringan. Kita akan proses seadil-adilnya. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Pekanbaru dengan barang bukti sepucuk pistol. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan pantau bagaimana perkembangan terkininya langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Michiko Frisdu di Pekanbaru Riau. Michiko, selamat siang. Jadi bagaimana proses pidana dan juga kode etik ini sudah dijanjikan oleh Kadif Propam, apakah sudah dilaksanakan dan sejauh ini sebenarnya apa motif pelaku menembak korban? Paskalis dan juga saudara, selamat siang. Kalau soal penanganan hukum tentunya sudah dilakukan di wilayah hukum ini terjadi ya di Pekanbaru Provinsi Riau. Tapi kalau soal sidang kode etik ini akan diserahkan kembali ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengingat oknum polisi ini merupakan anggota dari Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Lalu nantinya kalau dari hasil sidang kode etik ini ditemuilah kesimpulan bahwasanya oknum polisi tersebut sudah tidak layak lagi menjadi polisi, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Lalu apa yang menjadi motif oknum polisi ini? Kita mungkin bisa merujuk kembali atau mengilas balik kronologisnya pada Sabtu dini hari lalu. Oknum polisi ini diketahui memesan teman kencan perempuannya melalui aplikasi obrolan, lalu mereka ada 2 orang perempuan dan juga 1 oknum polisi ini bertemu di salah satu hotel di Pekanbaru. Dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, ada kemungkinan ataupun ada dugaan oknum polisi tersebut sudah membayarkan sejumlah uang sebelumnya. Lalu kemudian pekerja seks tersebut atau perempuan tersebut meminta untuk keluar karena ingin membeli alat pengaman ataupun kondom, tapi karena tampaknya curiga dengan gelagat perempuan ini, oknum polisi itu ikut turun ke bawah untuk membeli alat pengaman tersebut. Tapi ketika sudah keluar dari hotel, perempuan tersebut pun kabur dengan mobil yang sudah dipesan dan oknum polisi tersebut mengejar mobil perempuan tersebut dan terjadilah kejar-kejaran. Ada beberapa kali tembakan, saudara. Yang pertama ini polisi tersebut mengeluarkan pistolnya dan juga mengarahkan tembakannya ke atas, namun tidak dihiraukan tampaknya. Lalu yang kedua adalah menembak ke arah ban mobil korban. Tapi mobil tersebut terus melaju. Hingga yang ketiga, ini tembakannya diarahkan ke bagian belakang dan mengenai kaca mobil dari mobil korban sehingga pelipis korban pun luka. Begitu, Paskalis. Oke, ini pelipisnya terluka akibat tembakan ini. Jadi sejauh ini kondisi korban seperti apa? Kondisi korban dari akibat tembakan tersebut diketahui memang pelipisnya mengalami luka ringan dan kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Tapi hingga saat ini juga media ataupun para jurnalis ini tidak diperkenankan untuk meliput, dan kami juga masih menunggu informasi sebenarnya Paskais dan juga saudara, apakah ini bentuk penipuan atau apa yang menjadi motif perempuan tersebut kabur bersama
oknum polisi tersebut di salah satu hotel di Pekanbaru. Begitu Paskalis. Oke, Michiko ini pertanyaan terakhir. Jadi kronologi lengkapnya sebenarnya seperti apa, Michiko? Seperti yang tadi sudah kami sampaikan Paskalis, bahwasanya Sabtu dini hari lalu diketahui polisi ini oknum polisi ini maksud kami mencoba melakukan pemesanan teman kencannya, lalu tampaknya ada gelagat-gelagat yang dicurigai karena perempuan tersebut tampak kabur. Sementara ada dugaan oknum polisi ini sudah membayarkan sejumlah uang, lalu kemudian tampaknya oknum polisi ini kesal dan terjadilah pengejaran hingga melukai pelipis korban atau sang perempuan. Paskalis. Jadi yang dinanti adalah sebenarnya bagaimana penyelidikan ini, apa sebenarnya motif dari keduanya untuk tahu sebenarnya kronologi lengkapnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Michiko Frisdu melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau.